Canadians Puerto Vallarta, Mexico are being ordered to shelter in place as violence escalates in the region following the death of a cartel leader called El Mencho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bandara Guadalajara mendadak kacau. Penumpang berlarian ke dalam terminal ketika asap hitam terlihat dari jalan raya menuju kota. Beberapa kendaraan dibakar, akses jalan ditutup, orang bersenjata. Sirine terdengar di banyak titik. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah pertandingan sepak bola wanita di Meksiko sedang berjalan. Lalu terdengar suara letusan dari luar stadion. Pertandingan langsung dihentikan. Pemain meninggalkan lapangan dan mencari perlindungan di pinggir tribun. Tidak lama setelah itu, maskapai internasional membatalkan penerbangan. Turis diminta tetap berada di hotel. Pemerintah asing mengeluarkan peringatan keamanan untuk warganya. Semua kejadian ini terjadi di negara bagian Jalisco, wilayah yang akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 dalam beberapa bulan ke depan. Pemicu awalnya satu peristiwa, seorang pria tewas dalam operasi militer Meksiko. Namanya Nemesio Oseguera Cervantes, atau dikenal sebagai El Mencho, pemimpin kartel Jalisco New Generation. Beberapa jam setelah kematiannya, kekerasan menyebar ke berbagai wilayah Meksiko, dan yang membuat situasinya semakin sensitif. Operasi tersebut berlangsung setelah tekanan keras dari Amerika. Sejak itu, rangkaian kejadian mulai tersambung. Kematian satu orang berubah menjadi krisis keamanan nasional, dan kini mulai memunculkan pertanyaan di dunia sepak bola. Apakah Piala Dunia 2026 benar-benar aman? Karena cerita ini ternyata tidak benar-benar dimulai di Meksiko. Untuk memahami kenapa operasi militer itu terjadi, kita harus mundur sedikit ke belakang. Beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis narkoba paling serius dalam beberapa dekade. Masalah utamanya adalah fentanyl, obat sintesis yang sangat mematikan dan menyebabkan lonjakan besar kasus overdosis di berbagai kota Amerika. Sebagian besar fentanyl yang masuk ke wilayah Amerika tidak diproduksi di dalam negeri. Rutenya datang dari selatan melalui perbatasan Meksiko. Situasi ini kemudian menjadi isu politik besar di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump secara terbuka menuding kartel narkoba di Meksiko sebagai penyebab utama krisis tersebut. Ia menyebut wilayah perbatasan telah menjadi jalur distribusi narkoba, dan pemerintah Meksiko dinilai belum cukup keras menanganinya. Dalam beberapa pernyataannya, Trump bahkan menyampaikan kemungkinan serangan darat terhadap kartel untuk menghentikan penyelundupan narkoba. Pemerintah Meksiko langsung menolak gagasan itu karena dianggap melanggar kedaulatan negara. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Pemerintah Amerika mulai meningkatkan kerjasama keamanan dan intelijen, membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Kartel, dan meminta hasil nyata dari Meksiko dalam pemberantasan jaringan narkoba. Di saat yang sama, kelompok kartel besar juga diklasifikasikan sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintah Amerika. Sebuah langkah yang secara politik meningkatkan tekanan terhadap Meksiko. Artinya pemerintahan Meksiko berada dalam posisi sulit. Di satu sisi harus menjaga kedaulatan, di sisi lain dituntut menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan kartel. Lalu keputusan besar diambil. Militer Meksiko bergerak melakukan operasi terhadap target paling sulit yang selama ini bertahun-tahun hampir tidak tersentuh. Pemimpin kartel CJNG. Sí, señora. Sí. Allá están otros del otro lado. Buenos días. Target operasi itu berada di wilayah pegunungan Tapalpa, negara bagian Jalisco. Lokasinya tidak jauh dari Guadalajara.
kota yang nanti akan menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026. Pasukan militer Meksiko bergerak setelah mendapatkan informasi intelijen mengenai keberadaan pemimpin kartel CJNG. Operasi dilakukan oleh beberapa unit keamanan federal dan dalam prosesnya terjadi baku tembak dengan anggota kartel di lokasi. 4 anggota kartel tewas di tempat, beberapa lainnya terluka. Di antara yang terluka, terdapat sosok yang selama bertahun-tahun menjadi buronan paling dicari di Meksiko. Nemesio Oseguera Cervantes. Ia dievakuasi menggunakan pesawat menuju Mexico City, namun kabarnya meninggal dalam perjalanan. Nama El Menco bukan sekedar pemimpin geng kriminal biasa. Ia mantan polisi yang kemudian membangun kartel Jalisco New Generation, menjadi salah satu organisasi narkoba paling kuat di Amerika Utara. Kelompok ini terlibat dalam penyelundupan kokain, metamfetamin, dan terutama fentanyl ke pasar Amerika Serikat. Pemerintah Amerika bahkan menetapkan hadiah jutaan dolar bagi siapapun yang memberi informasi tentangnya. Dan selama bertahun-tahun ia hampir tidak pernah tersentuh aparat. Karena itu, kematiannya diumumkan sebagai keberhasilan besar pemerintah Meksiko. Namun keberhasilan itu hanya bertahan singkat. Beberapa jam setelah kabar tersebut menyebar, situasi keamanan di berbagai wilayah mulai berubah. Jalan-jalan mulai ditutup paksa, kendaraan dibakar, dan kelompok bersenjata muncul di banyak titik. Kematian satu orang ternyata bukan akhir dari konflik, justru menjadi awal dari kekacauan yang lebih luas. Vámonos. Vámonos. Tidak lama setelah kematian El Menco dikonfirmasi, kelompok bersenjata mulai muncul di berbagai wilayah. Di Jalisco, kendaraan-kendaraan dihentikan di jalan raya lalu dibakar untuk menutup akses kota. Bus, mobil pribadi, hingga truk ditinggalkan di tengah jalan dan dijadikan barikade. Api terlihat di banyak titik, asap hitam naik dari jalan utama menuju Guadalajara. Beberapa toko dan bangunan ikut terbakar. Bahkan pom bensin ikut dibakar, jalan tol diblokade, transportasi publik dihentikan. Situasi cepat menyebar ke negara bagian lain seperti Michoacán, Guanajuato, Colima, hingga wilayah utara Meksiko. Di beberapa tempat terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Warga diminta tetap berada di rumah. Sekolah-sekolah diliburkan. Pemerintah daerah meminta masyarakat menghindari perjalanan antar kota. Di kota wisata Puerto Vallarta, turis asing berlindung di hotel setelah jalan-jalan sekitar dipenuhi kendaraan terbakar. Beberapa orang terjebak di pusat perbelanjaan dan toko karena akses keluar kota ditutup. Pemerintah Amerika Serikat dan Kanada kemudian mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk mencari tempat aman dan tidak bepergian keluar. Bagi aparat keamanan, ini bukan kejadian yang sepenuhnya mengejutkan. Dalam konflik kartel di Meksiko dikenal satu pola. Ketika seorang pemimpin kartel tewas, struktur organisasi tidak langsung runtuh. Yang terjadi justru perebutan kekuasaan dan aksi balas dendam untuk menunjukkan kekuatan. Dan kali ini kematian El Menco memicu reaksi serentak. Kekerasan tidak lagi tersembunyi. Ia terjadi terbuka di jalan raya, kota wisata, bahkan dekat fasilitas umum. Dalam hitungan jam, operasi militer yang dianggap sebagai kemenangan berubah menjadi krisis keamanan nasional. Dampaknya tidak berhenti pada keamanan kota. Beberapa jam setelah kekacauan menyebar, aktivitas olahraga mulai ikut terdampak. Beberapa pertandingan profesional di Meksiko langsung ditunda. Laga Liga Pria dan Wanita dibatalkan karena kondisi keamanan tidak memungkinkan. Dalam salah satu pertandingan sepak bola wanita, suara letusan terdengar dari luar stadion. Pertandingan dihentikan sementara, dan para pemain berlari meninggalkan lapangan untuk mencari tempat aman. Di sisi lain kota, Guadalajara, yang akan menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026, ikut terkena dampak langsung. Bandara internasionalnya sempat dipenuhi kepanikan. Penumpang berlindung di dalam terminal. Sementara akses jalan menuju kota dipenuhi kendaraan terbakar. Maskapai internasional mulai membatalkan penerbangan ke Guadalajara dan Puerto Vallarta. Sebagian turis tertahan karena tidak dapat keluar dari wilayah tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dan Kanada bahkan mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya yang berada di area sekitar. Masalahnya, Piala Dunia adalah acara yang bergantung
pada mobilitas jutaan orang. Pemain, official, jurnalis, dan supporter dari berbagai negara harus bisa datang dan bergerak dengan aman. Dan sekarang, salah satu kota tuan rumah baru saja mengalami kekerasan terbuka hanya dalam 4 bulan sebelum turnamen dimulai. Belum ada keputusan resmi dari FIFA, namun di media sosial mulai muncul banyak kekhawatiran dan permintaan agar pertandingan di Meksiko dipindahkan ke negara lain. Peristiwa ini kemudian tidak lagi hanya dilihat sebagai konflik kriminal biasa. Di media sosial banyak pengguna mulai mengkaitkan rangkaian kejadian tersebut dengan tekanan politik antara Amerika Serikat dan Meksiko. Setelah kematian El Menco, muncul opini yang menyebut operasi militer itu dilakukan untuk menunjukkan hasil konkret terhadap tuntutan dari Washington. Sebagian netizen bahkan mulai mempertanyakan keamanan Meksiko sebagai tuan rumah. Ada yang meminta pertandingan Piala Dunia dipindahkan ke Amerika Serikat atau Kanada. Meskipun sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari FIFA, para analis keamanan juga memberikan peringatan. Mereka menjelaskan bahwa membunuh pemimpin kartel tidak selalu langsung melemahkan organisasi. Sebaliknya, sering memicu perebutan kekuasaan di dalam jaringan kriminal. Faksi-faksi baru bisa muncul, wilayah diperebutkan, dan kekerasan meningkat sementara waktu. Situasi inilah yang dikhawatirkan terjadi sekarang. Di sisi lain muncul juga perdebatan lain. Sebagian pengamat menilai tekanan dari Amerika Serikat ikut berperan dalam eskalasi situasi. Kartel memang beroperasi di Meksiko, namun pasar narkoba terbesar berada di Amerika Utara dan jalur perdagangan melibatkan kedua sisi perbatasan. Karena itu, isu ini tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah satu negara. Ia mulai dianggap sebagai persoalan lintas batas, keamanan, ekonomi, dan politik sekaligus. Dan ketika konflik seperti ini terjadi, berdekatan dengan event global seperti Piala Dunia, kekhawatiran publik pun menjadi semakin besar. Empat bulan lagi jutaan orang dari seluruh dunia dijadwalkan datang ke Meksiko untuk Piala Dunia 2026. Namun saat ini kota tuan rumah baru saja mengalami kekerasan terbuka setelah kematian seorang bos kartel, memicu reaksi berantai di berbagai wilayah. Belum ada keputusan dari FIFA dan turnamen kemungkinan tetap berjalan, tetapi satu hal mulai berubah. Perhatian dunia kini bukan hanya soal pertandingan dan siapa yang akan jadi juara, tapi apakah semua orang akan benar-benar aman? Karena yang terjadi di Meksiko menunjukkan satu hal. Sebuah keputusan politik bisa memicu peristiwa berantai yang dampaknya jauh melampaui satu negara, bahkan sampai ke lapangan sepak bola.